Eh, apa? Saya sebelum dilahirkan di dunia ini, waktu posisi saya istilahnya meninggal, belum dilahirkan. Saya dalam kandungan itu kan belum mengenal yang namanya agama. Pasti itu, semua juga begitu pasti, sudah pasti. Nah, setelah kita dilahirkan di dunia, itu baru kita dikenalkan sama yang namanya agama. Agama Islam, Kristen dan semua agama yang lain. Yang agamanya umat Islam. Lu cari podo. Cuman keluarga saya itu apa ya? Istilahnya berbeda lah sama kebanyakan umat Islam yang lain gitu. Saya mulai kecil sampai SMA saya dididik untuk melakukan hal-hal yang benar-benar agama, suruh sholat, suruh apa aja yang dikerjakan dalam agama. Cuman saya semenjak masuk kuliah, setelah dilepas sama keluarga saya baru dikasih tahu kalau sebenarnya sholat dalam agama Islam itu yang 5 waktu itu cuman sholat permohonan. Jadi kita hidup di dunia ini kalau bisa sholat itu yang perbuatan gitu. Karena setiap bacaan di sholat itu juga apa ya, istilahnya permohonan semua gitu. Dan di Al-Quran juga tidak dijelaskan sholat yang bagaimana yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah sholat Pak. Iya. Nah, boleh alasan kayak sembahyang. Yang saya gak masalah. Yang saya mau tanyakan katanya itu. Katanya rokok ya katanya gak alasan. Iya. Iya benar. Karena Allah menciptakan manusia itu kan setelah menciptakan manusia, dia bersembunyi di atas aras yang tidak jauh dari urat nadi kita dan kita ibadahnya memang harus mencari itu. Pertanyaannya agak apa itu? Sholat yang baik itu memang yang perbuatan atau yang permohonan itu? Ya karo. Gitu. Mohon penjelasannya. Lah iya kon ngomong gak kok lakoni gak dek ngomong. Ya nek kon rabi, yang penting bukan kata-kata dek, kita berbuat. Terus ini wis gak ngomong belas karo bojomu gitu. Pesan orang tua itu cuma satu dalam hidup ini Janut. Untuk apa manusia itu jangan sampai nyakitin hati orang lain. Itu aja pesan ya, wis, dari okay. saya. Kita jawab langsung ya Dek ya. Jadi ada begitu banyak pertentangan dari atau di antara kata-katamu sendiri. Ya, yang pertama kamu bilang berarti bagi saya gak semua agama itu sama. Satu. Tiba-tiba ngomong tapi saya bersyukur dilahirkan dari orang tua yang Islam jare podo. Oke. Oke. Saya nggak ngomong semua agama itu tidak sama. Semua agama itu sama. Lah iya. Iya, sama. Lah iya. Jare semua agama sama. Tapi kon bersyukur dilahirkan sebagai dari orang tua Islam. Nek kabeh podo agama, lha apa kon bersyukur Islam barang. Ya apa sih? Mulane nek saranku mbok dijajal, dikelilingi. Ala tak Katolik dulu. Ala tak Buddha rek rong bulan gitu. Ya, gak apa-apa sak karepmu. Manusia bebas, gitu ya. Siji. Nomor loro. Saya diajari oleh orang tua saya yang benar-benar agama, ngono toh? Maksudmu sing bener-bener agama iku katamu salat gitu kan? Oh ngono. Dadi wong ngoyo iku dudu agama. Lah iya. Terus awakmu ngomong, setelah saya lahir di dunia umur berapa baru saya diperkenalkan pada agama. Jadi kamu baru tahu agama. Ngono. Jadi agama iku ini dicekel tak kayak checkpoint aja. Jadi Islam itu mulai kapan? Islam itu ada setelah Nabi Muhammad dilantik. Oke, jadi Nabi Muhammad Oke. Iya benar. Wes. Iki jangan enggak usah, ini bukan essay, ini checkpoint. Iya. Jadi Islam itu lahir ketika mulai Nabi Muhammad dilantik. Iya, dilantik. Oke. Wes. Oke. Jadi sebelum dilantik Nabi Muhammad kafir. Belum punya agama. Lah ya kafir. Iya, benar, iya kafir. Kok ruwet kan.
Jadi bapaknya Nabi Muhammad sama ibunya Nabi Muhammad itu kawin secara Islam enggak? Tidak. Berarti Nabi Muhammad anak jadah? Ya. Anak hasil perzinahan? Enggak. Lah kok enggak? Karena menurut saya apa ya? Nah, jadi sing salah duduk informasi ini tapi pikiranmu. Jaremu Islam mulai Nabi Muhammad dilantik mulai Iqra. Berarti Nabi Muhammad sebelum Iqra umur 40 iku kafir. Bapak ibu biyen kawinnya secara zina, berarti Nabi Muhammad anak perzinahan. Demikian juga Nabi Isa, Nabi Musa kabeh anak zina, kabeh anak jatah kabeh. Tak kandakno kon Nabi Musa. Musa sampean diarani ono arek Madura ngarani sampean anak jatah. Tak lapurno kan dulu engko. Dadi iki sapa ustaze sing muruki kon niku lho sapa? Kiai endi sing muruki kon Islam dimulai teko Iqra iku lho. Ya apa kon iku? Oh dadi Nabi Musa. Lah iya. Dadi nabi-nabi sadurunge Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun itu kafir, ngono. Bukan kafir, dia ada kitab-kitabnya sendiri, kayak Taurat. Agama lain. Oh, jadi Gusti Allah nggak agama macam-macam. Ya apa kon niku? Jadi ngene, aku Gusti Allah ya. Iki Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Ya. Kon tak gawe agama. Jenenge Yahudi. Isa kon tak gawani agama jenenge Nasrani. Sampai kon tak kei agama jenenge Majusi. Terus mat kon tak kei Islam ya. Tapi sepurane ya sing kon tak kei emang gak terima, sing tak terima Muhammad tok ngono. Ki Gusti Allah capo apa kaya ngono iki. Tetep dhewe mar ngono gak diterima. Iku sing gendeng Gusti Allah takon. Oke. Yang enggak dong, masa Allah bikin banyak agama. Allah satu ya bikin satu dong. Yes, ya. Enggak didik ya. Tuh dipikir lagi nanti. Dipikir lagi. Oke. Kisah tapi ngene. Tapi tak dudu sik ngene rek. Sing gurung tak tahu tak omongno nang awakmu ya. Ngene, saiki tak jajal meneh sing luwih gampang. Kon nek Maulid Nabi biasa wulan apa? Oke, ngene, sepengetahuanmu wong Maulidan bulan apa? Titik mikrofonnya. Iki untuk pengetahuan bersama. Bulan enggak. Apa sebabnya kan gak Maulidan? Nah, karena itu tradisi. Karena tradisi. Ya. Kon dhewe duwe ulang tahun tak gak? Punya. Kon gak tau eling ulang tahunmu? Eling. Lah kok kon kan ulang tahun Kanjeng Nabi kon gak eling? Penting di Kanjeng Nabi ta raimu. Ya. Lah ya mau itu kan sopan santun dan kehormatan. Wis, tapi pertanyaan ya rek ya. Kayak pertanyaan ngene, Maulid Nabi wulan apa? Ayo arek sing wis krungu. Maulid Nabi bulan apa? Ana sing jawab Maulud, ana sing jawab Ramadan. Wes, dirungokno Pak, iki kunci-kunci tok ae. Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Jelas? Karena 17 Ramadan itulah dimulai dia menjadi nabi dengan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi Maulid Nabi itu sama dengan nuzulul Quran. Nek bulan Maulid Rabiul Awal tanggal 12 itu Maulid Muhammad, bukan Maulid Nabi. Jelas ya? Jadi mulai menendek kampungmu Maulidan pas Ramadan. Cek diuring-uring kon karo kepala tamu masjid kon. Ayo. Pak nek niku senes Maulid Nabi, Pak niku Maulid Muhammad bin Abdullah.
Nek maulid Nabi itu berarti momentumnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas tak gak? Jelas tak gak? Ngono lho. Wes, terakhir tak tambahin meneh, gak apa-apa. Ini untuk pelajaran bersama. Oh, jadi Islam itu datang belakangan. Islam itu datang belakangan. Kalau setahu saya, setahu kamu, iya. Terus kamu setuju sama pengetahuan kamu itu? Makanya saya mencari. Lah, jadi ketika Nabi Adam jadi khalifah itu dalam rangka Islam atau bukan? Menuju Islam. Kalau cik suwene. Kalau OTW. Kalau Ya, Nabi Adam apa-apa. itu tidak ada, kan pastinya manusia ini tidak ada. Agama iku rek. Iki ngene, wis tak shortcut ya, tak punggel ya. Agama Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Agama sing jenenge agama itu apa? Sistem nilai supaya kamu melakukan sesuatu agar sampai ke Allah kembali, kan gitu. Jadi nek wititan mesti tutup. Wititan taat 100%. Tanah tutup. Teknologi ini semua kembali kepada Allah karena tidak mungkin teknologi jadi kalau tidak taat kepada hukum alam. Dan hukum alam itulah syariat Allah. Tidak ada listrik menyala kalau tidak taat kepada hukum fisika. Betul enggak? Ya. Jadi Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah yang akan kembali kepada Allah. That is Islam. Game awakmu tok, game aku tok, yo wit-witan, yo segoro, yo daratan, ya alam semesta, bintang-bintang, semua kembali ilaihi rojiun. Karena saya juga percaya kan karena manusia itu diciptakan dari Nurullah sama Nur Muhammad. Ya oke, ojo dibano. Aku mek kepengin ngomong situ iki. Jadi Islam bahkan tidak dimulai dari Iqra. Bahkan tidak dimulai dari Nabi Adam. Begitu Allah bilang kun, maka berlangsunglah Islam sejak itu. Yaitu organisme alam, metabolisme alam, ya, tersusunnya adonan-adonan alam, itulah Islam. Jadi kalau kayak itu arti Islam sesungguhnya itu apa? Arti Islam adalah semua proses yang memungkinkan dia kembali kepada Allah, tauhid. Ya. Yes ya cukup ya. Jadi terakhir enggak, ini bukan saya ngurusin dia, saya ngasih tahu Anda semua. Jadi Mas, kun fayakun itu menurut pemahaman bahasa bukan jadi maka, bukan jadilah. Kalau jadilah wis dadi. Ini sedang berlangsung. Fayakun bukan fakana. Nek fakun fakana. Jadi maka jadilah. Itu fakana bahasa Arabnya. Tapi gak fayakun, itu present continuous tense. Understand? Nah, wes ya. Jadi dia sudah, jadi awakmu dewe iki adalah pegawainya Allah yang sedang melangsungkan Islam, sama dengan air turun ke bawah karena taat gravitasi. Pesawat harus punya sayap karena dia harus mengolah apa namanya, navigasi di tengah tarikan-tarikan gravitasi. Semua itu dalam rangka selamat di depan Allah, kan begitu. Jadi Islam itu apa saja, tidak hanya manusia. Rumah samu malaikat tidak menjalankan Islam, semua menjalankan Islam. Semua menjalankan Islam. Islam sudah dimulai sejak kun. Begitu kun, Allah nggawe Islam kok. Dan sekarang itu baru hari ke-6. Lah jare nang dina to? 6 dina ning Gusti Allah ya gak koyo 6 dina awake dhewe. Mungkin hari ke-6 dan aku ndonga ya Allah muga-muga di hari kedua. Dik suwe iki. Muga-muga lho, kene ya gak ro. Gitu loh. Jadi sedang berlangsung. Jadi kamu nanyain kayak apapun tidak ada masalah asal diterima kembali oleh Allah, kan itu cuman. Oh iki arek nakal biyen wis kene gak apa-apa kene mlebu ngono paling kok. Wis gak apa-apa iki kakean micin arek iki. Jarene iku mang. Kelegen. Ya, Oke, yang kedua. Yang untuk pertanyaan yang tadi itu sholat yang sebenarnya itu sholat yang bagaimana? Karena dalam Islam itu kan tidak dalam Al-Quran tidak dijelaskan kalau sholatnya itu yang sholat 5 waktu itu.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Terus makanya Quran rumah saya kayak buku manual ngono. Wahai manusia, sholatlah 5 kali, wudu dulu, dimulai dari kemu, kemudian mengusap lubang hidungmu, ngono tak karepmu. Kita sholat 5 waktu itu karena Allah nyuruh sholat. Terus ya apa sholatnya? Muhammad mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, Gusti Allah sing ngongkon. Wis kaya aku ngene lho rek. Ngono lho. Kaya aku ngene iki lho. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembayanglah seperti kamu melihat saya sholat. Wis cukup. Lho nek kon gak sembayang gak usah sembayang, gak masalah. Masalahmu karo Gusti Allah gak karo aku. Dan gak usah sembahyang, gak apa-apa. Awakmu kafir, aku gak masalah. Tetap tak cintai kan. Gak ada masalah gitu loh. Cuman macam-macam cerita. Loh, mincine kok tambah didik nih. Gara-gara ya. Siap tepuk tangan untuk anak kita Madura. Oke, mudah-mudahan sekarang bisa semuanya ya, tidak perlu saya jawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Dwika. Saya bertanya, Cak. Kenapa orang sholat itu bersujud di Ka'bah, terutama yang sholat di Masjidil Haram? Sekiranya bersujud ke Ka'bah, kiblatnya sakarepe Gusti Allah oleh ngongkon. Gusti Allah, nek Anda kenal perusahaan, siapakah yang punya hak untuk mengambil keputusan di perusahaan? Nomor 1 siapa? Kok direktur? Nomor 1 owner, betul enggak Pak? Owner mewakilkan kepada komisaris, kemudian ke direksi, kan gitu. Tapi yang paling berhak meneruskan atau membubarkan atau nyuruh apapun perusahaannya, saya gantian rek, kuliner rek, gak usah properti, lah boleh ownernya gitu. Jadi Gusti Allah ngongkon nang Ka'bah, ngonton nang kebonmu lah sakarep-karepe dhek. Kok kon takon iki lho. Lah bapak-bapak sih. Wong karepe kono kuno. Ah meneh tak takono, Gusti Allah niki arek takon, "Lah napa kok ten Ka'bah?" Lah mosok kate nang Gunung Lawu ngono ta ya. Iya, aku seneng. Mudah-mudahan itu karena kemesraanmu gitu ya kepada Allah ya. Oke, berikutnya ya. Seneng aku rek. Oke, Pak. Saya Frans dari Angkasa Pura Retail. Selamat malam, Pak Yono. Saya mau bertanya singkat aja, cuma 2 pertanyaan. Yang satu adalah penginjil, sebentar. Jadi kan ayah saya seorang penginjil dan seorang mu'alaf. Dia pernah bertanya sebelum dia masuk Islam, yang dia bertanya sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Allah Maha menciptakan dan Allah Maha kuat. Pertanyaannya adalah, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat? 1. Terus yang kedua tadi Cak Nun kan bilang bahwa soal iko, bahwa agama-agama mau menyebut Tuhan mereka dengan sebutan apapun itu, yang penting iko. Yang saya tanyakan adalah, apakah bisa kita itu manunggal dengan Allah atau nyawiji, tauhid, apapun istilahnya, tanpa melalui Islam, Cak? Dan semua yang ada dalam proses Islam itu sendiri. Bisa nggak, Cak? Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang dia tidak bisa mengangkatnya? Ya, jadi dia sendiri iso tak nggih Gusti Allah sing luwih gedhe tenggane dhek ngono karep. Kayak gitu Pak pertanyaannya. Terus mikir ngono iku cek gendeng kon. Ya, bilang sama Bapak, tafakkaru anil khalqi wala tatafakkaru anil khaliq. Fikirkan makhlukku, jangan fikirkan aku. Jadi kalau sama Tuhan cinta aja, jangan direka-reka Tuhan gini-gini kecuali untuk cinta. Tapi kalau kamu mencari kebenaran objektif tentang Tuhan, no way. Kamu lebih baik tidak tahu Tuhan daripada kamu tahu Tuhan. Pikiranmu akan terbakar dan akan ambrol seluruh hidupmu. Kamu tidak akan mampu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allakum
Kalau aku menimpakan Al-Quran ini, Al-Quran loh, gurung Gusti Allah dewi, aku timpakan kepada gunung, maka gunung akan lari terbirit-birit karena ketakutan kepada yang memiliki Quran. Jadi nek kanker kon gak duwe duit kayak ngobati peneken kanker. Wacan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal khasya mutasaddian min khasyatillah wa tilkal mansalun nadribu linnas la lam yatafakkarun. Gunung mingkup, gunung dipites hilang, apa meneh nek kanker ngono ya. Siap, Cak. Ngono ya. Ya, terus ndangakon iki ya sampean dhewe lho niki, ngono ya. Terlalu romantis bapakmu. Mesra sama Iya, Allah Cak. tuh mesra saja. Itu saya tahu 5 tahun yang lalu, Cak. Sampai sekarang saya nggak pernah dapat jawabannya. Ya iya ya, jangan difikirkan itu enggak. Karena pikiranmu tidak bisa menemukan logikanya. Tidak, sistem nilai yang kamu sama Allah dibatasi. Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lan rafil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bimitlihi madada. Gak apal. Takbir. Tak balen ping 33 kan ya. Jadi kan apa andaikan air dari seluruh lautan dipakai untuk menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka akan kering itu laut. Meskipun dituangi lagi air lagi tapi akan kering untuk menuliskan ilmu Allah. Kan sudah cukup untuk memberitahukan kepada kita bahwa kamu jangan mengejar Allah dengan logika. Matek dhewe kon. Iya gak iso. Kejarlah dengan cinta. Karena dia menciptakan kita itu asal usulnya cinta. Kalau memang mereka cinta kepadaku ya Muhammad, bilang suruh ikuti kamu. Karena kamu yang tahu jalannya untuk menuju aku. Barang siapa ingin bertatapan wajah denganku, barang siapa yang memang benar-benar mencintaiku, kata Allah, Muhammad suruh ikut kamu. Karena kamu yang tahu jalannya. Dan urusannya cinta. Gitu loh, cinta bukan pemahaman. Nggak bisa. Ya, yang nomor 2 tadi. Tadi kan bilang bahwa orang-orang dari agama lain itu Hindu Buddha itu boleh memanggil Tuhan mereka dengan sebutan apapun, yang penting Iko. Nah itu apakah orang itu bisa bermanunggal atau bertauhid kepada Allah itu tanpa melalui Islam dan yang ada di dalam Islam itu sendiri? Yang Anda maksud Islam itu yang mana? Islam itu ya semuanya Pak, syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Sekarang kalau ada ayam notol-notol itu termasuk Islam enggak? Islam. Lah iya. Dan jauh wis toh. Berarti semua agama Islam semua dong Pak sebenarnya. Yang dimaksud agama itu apa? The way of life, Agama itu artinya inna dina indallah. Islam itu artinya cara tunduk kepada Allah adalah bukan institusi, bukan nomenklatur, tapi sistem, program, visi misi untuk supaya jadi cara untuk tunduk kepada Allah adalah melakukan penyelamatan kepada sesama manusia dan alam semesta, rahmatan lil alamin. Selama kamu menyelamatkan, Islam itu artinya menyelamatkan. Parameter selamatnya adalah sampai kepada Allah lagi. Kon nek gak tutuk Allah kate nang ndi kon? Kau nok nggon kos liyane kok. Kon nang Mars tek Gusti Allah. Kon nang galaksi kono tek Gusti Allah kabeh. Kate mlayu nang ndi kon bolos gak iso kon. Gak iso. Mek milih loro kon tetep ya afahasitum annama khol. Aku ternyata hafal ayat akeh. Sepurane ya rek ya aku selama iki. Sepurane aku selama iki rada menyamar dede aku. Afahasitum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Anggitmu aku gawe kon karo alam iki dulinan ta ya apa? Ngono Gusti Allah. Iku nek tak terjemahno cara Surabaya. Afahasitum annama khalaqnakum abatan, anggitmu aku gawe dapurmu iku dulinan ta. Ngono. Ku ayat iku. Wa annakum ilaina la turja'un, dan rumah samu kan katanya balik nang ndi nek gak nang aku.
Ayo ndolek nggon kono liyane. Gak ono nggon sing duduk tekku. Gak ono waktu sing duduk tekku. Gitu loh. Wa ilaina la turja. Nanggitmu kon iso balik nang ndi nek gak nang nggon. Mulane ta rinio ya apa carane cek tak trimo. Ojo nglakoni iki, ojo nglakoni iku, lakonono iko karo iko. Cek kon tak trimo. Gitu loh. Ngono lho, mek ngono tok. Soale gak ono nggon liyane masalahe. Terakhir. Mulane gak ojo urip ndek dunya sebagai iki kayak kon maraton lho, Dik. Startnya itu dunya. Ya runway. Runway-nya dunya. Nek kon keliru seret, ya ta? Ya. Jadi dunia bukan tempat membangun. Wah nek diterusno awakmu iku duduk penduduk asli kene. Nabi Adam itu bukan penduduk bumi. Dia itu melakukan kesalahan akhirnya dihukum di bumi kan gitu. Kan gitu. Nah awake dhewe melok dihukum dek kene, kita akan kembali ke kampung. Mulane mudik itu artinya latihan balik ke kampung yang asli dan itu tidak di bumi. Bumi ini hanya bagian yang terendah dan yang paling tidak indah dari surga. Bukan bumi dek dhewe dek swarga dhewe, enggak. Ini bagian dari surga dan neraka. Gitu loh, ono kesawapan swarga, ono kesawapan neraka. Jadi ini menjadi satu dengan surga. Dunia itu bagian dari akhirat ngono rek. Duduk dunia dewe akhirat dewe. Kon anggitmu iso leren, kon iso bolos, begitu mati mari ngono. Gak iso anggitmu. Gus Dur yang ngenteni sampai saiki ya ta. Anggitmu nek wis mati terus wis ngono. Loh, cek urusan. Endi arek emang jare rok sapa jare mungkar nakir. Endi arek emang ngono. Cek urusan kon. Cek ditarap cek diiki. Rumangsamu wis ngono nek wis mati. Oh, gak iso bolos, gak iso pensiun dini gak iso. Cek kudu terus engko Rokib Atid marungono Malik Ridwan. Oh, cek urus urusan kene iki. Mulane ayo take off-nya ini sing bener. Nek kon take off-mu gak bener, engko tutuke mesti gak bener. Ngono ya. Gitu ya, Dek ya. Ini startnya sekarang ini. Ngono ya, Dek ya. Jelas ya, muga-muga ya. Cek kurang jelas. Sing kedua. Jelas sebenarnya, cuman maksudnya itu apakah seorang itu harus mengucapkan syahadat dulu ketika dia itu bisa bermanunggal kepada Allah, ataukah dia tetap di Hindunya sehingga dia bisa bermanunggal kepada Allah? Ngene, mikirnya semacam-macam. Asline ngene, terserah sing duwe lah. Bak syahadat, bagak syahadat nek sing nek Gusti Allah nrimo ya diterima, nek gak ya gak. Kon tak kandhani ya. Kon mlebu swarga aja rumahmu mergo kelakuanmu apik. Kon mlebu neraka aja rumahmu mergo kelakuanmu elek. Kon tak kandhani rahasia atine Gusti Allah. Aku iki nglebokno kon di swarga mergo aku iki tresno karo kon. Itu asline ngono iku. Sak karep-karepku. Gitu loh. Wis aku anggitmu ngitung ta. Ngitung ta. Dosamu pira, pahalamu pira, gak ngitung aku. Angger kon gak ngitung-ngitung kon yo gak tak hitung. Kon ngitung dididik ngitung pahala bendino tak hitung dhewe lho kon kok ngono. Kagak ngitung wong salat duha pahalanya segini. Golek bati ae wong-wong itu. Nggih ta mboten? Salat di raudhah pahalanya segini. Yo toh. Gitu loh. Nek kon ngitung Allah mengatakan Allah tu hasibni wala uhasibtum. Wis kono jadek ngitung-ngitung pahalaku ta. Kon gak percaya nek aku cinta karo kon. Kon gak percaya nek aku Maha Dermawan. Kon kok util temen nek karo aku. Nggih ta mboten? Kok cik oleh ngocek karo aku, nggih mboten? Ngocek ya jenenge ya. Nggih. Aku Maha Dermawan kata Allah. Wis to kon percaya karo aku. Wong kon gak njaluk tak kei kok. Kon tau njaluk ya Allah odoten rambutku lak gak tahu sih. Rambutmu modot-modot dhewe lah ngono sih. Itu ya. Nah, jawaban pertama terserah dia. Nomor 2, apa usah ngele? Mbok ngalah ngomong didik ngono. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing ngalah didik gitu. Mbok wis di cucuk koyo abot ae. Wong karek mengucapkan itu. Gitu loh. Kon tak kandhani ya sadurunge ana Kanjeng Nabi Muhammad terus ana wong selawatan. Gadi wong selawatan lu gak mek tabiin tok gak mek awake dhewe. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada sholawat Nabi Muhammad SAW.
Gak iso dibuktikan oleh sejarah, iku babat, iku klenik, iku dongeng ngono iku. Kita kandhani. Ana buku selawat yang ada di kotak kerajaan Nabi Sulaiman, selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anggitmu Adam karo Muhammad tuwek endi? Tak terusno iki nek ngene carane. Tuwek Muhammad. Tuwek Muhammad. Lah iya tuwek Muhammad. Apa anehnya Nabi Adam mengucapkan syahadatain? Apa anehnya? Jibril sama Muhammad tua mana? Tua Muhammad. Tua Muhammad. Tur Muhammad. Lah iya. Lah iya. Muhammad tuwek cangkemmu. Ya, seneng narek ya Mas ya. Maka Anda kan harus pahami, kadang dia air, kadang dia es, kadang dia uap. Itu kan sederhana sekali. Ada Nur Muhammad sebagai Nur, ada Muhammad sebagai bin Abdullah, ada Muhammad sebagai Nabi, ada Muhammad sebagai Rasul, ada Muhammad sebagai Habib, ada Muhammad sebagai Sayyid, ada Muhammad sebagai macam-macam Khalil. Semua yang ada pada nabi-nabi sebelumnya ada pada Muhammad. Muhammad itu ya Khalil kayak Ibrahim, dia ya Khalifah kayak Adam, dia juga Ruh kayak Isa dan Nuh, dia juga Kalim kayak Musa. Gitu loh Dek. Kabeh ono di Muhammad. Gitu loh. Jadi aku khawatir yang pertama kali bersyahadat itu mungkin malah iblis. Soalnya luwet-luwet mbangane Jibril deh. Iya Mas. Cuman terus mergo dhek sing paling dewasa, sing paling mateng karo Gusti Allah dikai peran antagonis. Wis kon sing bagian nggodha menungso. Wis kon dielek-elek lho tapi ngono. Dielek-elek. Nggih mboten napa-napa. Sing penting sampean mboten mur-muring ten kula. Ngono kan. Akhirnya jadilah dia berperan iblis, bukan bernama iblis, berperan iblis. Dielek-elek karo Gusti Allah dhewe, jenenge intelijen kok. Yang itu ya, cukup ya Dek ya. Sip.